Halo gengs, kembali lagi di channel Studio Mata. Sebelum mulai, Mimin mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan terus mendukung channel ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan, penuh berkah, dan selalu dikelilingi orang-orang baik. Nah, sekarang siapkan cemilan kalian, karena hari ini kita akan menyimak sebuah cerita yang luar biasa. Kali ini Mimin akan membawakan cerita dari film komedi satir Jerman yang berjudul Look Who's Back. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Cerita dimulai pada masa Perang Dunia II di Berlin. Adolf Hitler sedang berbincang dengan seorang pelatih perilaku yang bernama Keppel. Hitler mengeluhkan cara orang-orang memberi salam hormat. Menurutnya, meskipun salam Nazi sudah tidak populer lagi, orang tetap harus menunjukkan rasa hormat dengan mengangkat tangan. Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan segala cara untuk menghancurkan musuh yang mencemari tanah Jerman. Namun sesaat kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Hitler tiba-tiba terbangun di sebuah lapangan di dekat hutan. Dengan bingung, ia melihat ke langit dan menyadari tidak ada lagi pesawat perang. Tak lama kemudian, sebuah bola menggelinding ke arahnya. Saat berjalan menuju jalan raya, ia bertemu beberapa anak kecil yang menanyakan keadaannya. Hitler menganggap mereka sebagai masa depan bangsa. Di saat yang sama, seorang reporter bernama Fabian Sawatzki sedang merekam anak-anak tersebut dan tanpa sengaja menangkap sosok Hitler di kameranya. Hitler berjalan menuju kota dan terkejut melihat dunia yang sangat berbeda. Ia melihat kendaraan modern, orang-orang memotret dirinya dengan ponsel, dan bangunan-bangunan yang tak pernah ia kenal. Ia mulai bertanya-tanya ketika mencoba bertanya lokasi kanselir Jerman. Orang-orang justru meminta berfoto dengannya. Hitler lagi krisis identitas. Orang-orang malah ngira dia cosplayer premium. Ich weiß nicht genug über meine Situation. Was war hier völlig out. Semakin bingung, Hitler berusaha mengumpulkan informasi tentang situasi yang sedang terjadi. Ia kemudian menghampiri seorang wanita dan menanyakan tanggal saat ini. Namun wanita itu ketakutan dan langsung menyemprot matanya dengan semprotan pertahanan diri. Kesakitan, Hitler berjalan sempoyongan menuju kios koran terdekat. Di sana, ia melihat tanggal yang tertera di koran, yaitu tanggal 3 Oktober 2014. Hitler langsung terjatuh karena shock. Sementara itu, di sebuah stasiun televisi, seorang pekerja bernama Christoph berharap mendapat promosi jabatan. Namun harapannya hancur ketika posisi direktur justru diberikan kepada Katia. Marah dan kecewa, Christoph melampiaskan emosinya kepada Fabian, seorang pembuat film yang sedang berjuang membangun karirnya. Akibatnya, Fabian dipecat dari pekerjaannya. Kembali ke kios koran, Hitler mencoba memastikan tahun yang sebenarnya. Pemilik kios mengatakan bahwa sekarang memang tahun 2014. Hitler mengira dirinya telah diculik oleh musuh dan mengancam sang pemilik kios. Namun pria itu malah memberinya sebatang coklat. Saat melihat koran berbahasa Turki, Hitler terkejut mengetahui banyak warga Turki yang tinggal di Berlin. Ia mulai membaca berita dan menyimpulkan bahwa Jerman kalah perang. Hitler akhirnya sadar, ternyata tutorial yang dia ikuti selama ini salah. Mit uns. Die Leitung letzten Jahrzehnten hat eine Vielzahl begreiflich zu machen. Sementara itu, di rumahnya, Fabian yang sedang sedih menonton kembali rekaman videonya. Sang ibu melihat sosok mirip Hitler di latar belakang rekaman dan menunjukkannya kepada Fabian. Fabian langsung tertarik dan memutuskan untuk mencari pria tersebut. Tak lama kemudian, ia berhasil menemukannya. Fabian terkesan dengan kemiripan pria itu dengan Hitler dan meminta izin untuk membuat film dokumenter tentang dirinya yang sedang berjalan mengelilingi Jerman, dan Hitler pun setuju. Mereka lalu memulai perjalanan bersama. Selama perjalanan, Hitler melihat televisi modern dan kehidupan masyarakat masa kini. Fabian merekam semua reaksinya. Hitler juga mewawancarai banyak orang mengenai politik. Dari percakapan tersebut, ia melihat kemarahan, ketidakpuasan, dan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi negara. Hal itu mengingatkannya pada suasana Jerman tahun 1930-an. Banyak orang mengeluhkan masalah imigrasi. Hitler menggunakan kesempatan
kesempatan itu untuk kembali menyebarkan ideologi lamanya mengenai ras dan nasionalisme. Dalam perjalanan berikutnya, Hitler digigit seekor anjing di sebuah peternakan. Karena marah, ia menembak anjing tersebut. Fabian sangat marah dan langsung menyita senjatanya. Beberapa waktu kemudian, dalam perjalanannya, mereka kehabisan uang. Fabian memiliki ide untuk meminta Hitler menggambar karikatur bagi orang-orang yang sedang lewat. Ternyata, gambar-gambar satir buatan Hitler sangat disukai, sehingga mereka berhasil memperoleh cukup uang untuk melanjutkan perjalanan. Die sie dann weinen werden. Ja, Dann muss ich sagen, das ist schlecht. von wegen. Keiner spendet was. Sementara itu, Fabian mengunggah video Hitler ke internet. Video tersebut menjadi viral dan menarik perhatian Christoph. Christoph kemudian mempertemukan Hitler dengan Katja Bellini. Berbeda dengan Christoph yang menganggap orang gila, Bellini melihat potensi besar dalam sosok Hitler sebagai figur televisi. Fabian memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan pekerjaannya kembali. Meski hanya diberi posisi rendah di kantor, ia menerimanya demi bisa terus bekerja dengan Hitler. Tak lama kemudian, Hitler mulai tampil di televisi. Awalnya, Christoph berniat mempermalukannya melalui acara komedi langsung, namun rencananya gagal total. Di depan penonton, Hitler menolak mengikuti naskah yang telah disiapkan. Ia malah berbicara serius mengenai kemiskinan, pengangguran, dan masa depan Jerman. Anehnya, penonton menyukai pidatonya. Bukannya kena roasting, dia malah dapat standing ovation. I'm gonna say yes. Es ist 20:45 Uhr und ab jetzt ist gerast. Da sieht man eine Kochschau. Ich werde gegen dieses Fernsehen so lange weiter Fernsehen zurückgesendet. Popularitas Hitler langsung melonjak. Ia diundang ke berbagai acara televisi dan mulai dikenal di seluruh negeri. Banyak orang menganggapnya hanya komedian yang sangat berbakat dalam memerankan Hitler. Padahal sebenarnya ia memang Hitler yang asli. Semakin terkenal, Hitler mulai bertemu tokoh politik dan pemimpin berbagai kelompok. Ia menggunakan kesempatan tersebut untuk menyebarkan pandangannya. Namun masalah muncul ketika rekaman dirinya ditayangkan dalam sebuah wawancara televisi. Penonton pun marah dan citranya langsung jatuh. Akibat kontroversi tersebut, Bellini kehilangan jabatannya, sementara Christoph akhirnya memperoleh posisi direktur yang selama ini ia inginkan. Setelah kejadian itu, Hitler tinggal bersama Fabian dan mulai menulis buku baru. Buku tersebut laris di pasaran. Beberapa bulan kemudian, stasiun televisi mengalami krisis besar. Acara-acara mereka kehilangan popularitas. Karena putus asa, Christoph kembali mencari Hitler dan menawarkan kerjasama baru. Dalam proses pembuatan film dokumenter mereka, Hitler bertemu nenek dari Krohmeier. Sang nenek langsung mengenali siapa Hitler sebenarnya dan mengingatkan bahwa ia bertanggung jawab atas jutaan kematian selama Holocaust. Reaksi wanita tua itu membuat Fabian mempertanyakan semua yang selama ini ia lakukan. Kemudian Fabian meninjau ulang rekaman lama yang ia buat. Ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Hitler benar-benar muncul secara misterius di lokasi bekas Führer Bunker. Saat menyelidiki lebih jauh, Fabian mulai yakin bahwa pria yang bersamanya selama ini bukan aktor biasa, melainkan Adolf Hitler yang sesungguhnya. Ia mencoba memperingatkan orang-orang, tetapi tidak ada yang percaya. Akhirnya, Fabian menghadapi Hitler secara langsung dengan senjata. Hitler tidak menyangkal identitasnya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berpura-pura menjadi orang lain. Fabian menuduhnya sedang memanipulasi masyarakat dengan propaganda. Namun Hitler menjawab bahwa masyarakatlah yang memilih pemimpin seperti dirinya karena mereka memiliki nilai-nilai yang sama di dalam hati mereka. Mendengar itu, Fabian yang marah menembaknya hingga jatuh dari atas gedung. Tetapi beberapa saat kemudian, Hitler muncul kembali. Nein, aber ich werde sie aufhalten. Werden sie auch nicht schießen. Ich bin ein Teil von Ihnen. Von euch allen. Lalu terungkap bahwa adegan tersebut sebenarnya hanyalah bagian dari film yang sedang diproduksi. Fabian yang asli ternyata telah kehilangan kewarasannya dan dirawat di rumah sakit jiwa. Sementara itu, film tentang Hitler menjadi sukses besar. Ia kembali terkenal, memberi tanda tangan kepada penggemar, menghadiri wawancara, dan menerima sambutan hangat dari masyarakat. Film ini berakhir dengan Hitler yang terus mendapatkan perhatian publik, memberikan pesan mengerikan bahwa ideologi
berbahaya tidak pernah benar-benar hilang. Dan itulah akhir dari cerita film kali ini, geng. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil pelajaran dari kisah yang baru saja kita saksikan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya hanya di Studio Mata.